Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 8.06 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta saatnya kita masuk talk show bersama Halal Corner. Kita akan membahas halal haram hewan darat dan air. Nah tentunya mungkin ada beberapa hewan di darat ataupun di air yang memang untuk layak dikonsumsi atau tidak, ataupun di luar ekspektasi kita bahwa itu boleh dimakan dan boleh tidak dimakan. Dan sudah ada dari Halal Corner ada Mbak Sela. Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Sela ya? Ya alhamdulillah baik. Ya biasa pagi-pagi ya, agak rempong aja paling. Baik. Ada juga Mbak Nanik. Assalamualaikum Mbak Nanik. Waalaikumsalam. Kabar sehat Mbak Nanik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Insya Allah baik. Nah tema yang cukup menarik, halal haram hewan darat dan air, dan seperti apa nih? Silakan Mbak Sela. Baik Mbak Ulfi dan rekan Dakta semuanya. Ini kan lagi vibes-nya Idul Kurban ya, jadi kan lagi hewan-hewan nih. Iya. Kalau yang namanya sapi, kambing kita udah tahu ya, kalau itu halal boleh dimakan. Nah, permasalahannya adalah di sembelihan sesuai syariat Islam seperti itu. Nah, yang menarik adalah ada beberapa hewan-hewan lain seperti hewan buruan, kemudian ada binatang buas, dan yang nggak kalah membingungkan itu ketika jadi obat Mbak Ulfi sama rekan-rekan Dakta. Itu kan kita pernah mungkin ya ada pernah tahu ya kayak ular gitu kan dikonsumsi, kemudian buaya dikonsumsi, katanya buat obat kulit atau landak buat obat gitu. Kemudian yang dulu pernah booming minyak bulus. Jangan-jangan pakai nih Mbak Olvia atau rekan Dakta yang pakai minyak bulus. Itu kan dikenal buat obat kulit, kemudian juga ya obat herbal kayak apa ya, kayak buat pengencang, pembesar. Itu kan sempat seperti itu ya. Yeah. Kemudian juga nah itu status halal haramnya seperti apa. Nah kalau kita merujuk kepada Al-Quran, nah ini izin dulu ya, kalau di Quran itu surat Al-A'raf 157 itu, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah buruk di Al-A'raf 157 itu khoba'ith. Kalau kita dengar khoba'ith itu kan artinya yang menjijikkan gitu ya. Menjijikkan itu dikonotasikan diharamkan di situ oleh Allah. Nah ternyata kalau kita mau tahu yang namanya halal haram hewan seperti itu, kita pertama dilihat dari Al-Quran membolehkan atau tidak, kemudian dari Al-Quran mengharamkan atau tidak, itu kan jelas yang halal untuk kita konsumsi. Kemudian yang haram juga kita jelas seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih tidak sesuai syariat. Nah kemudian yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran gimana nih? Yeah. Seperti itu kan. Ternyata di situ ada patokannya, yang diharamkan itu yang menjijikkan seperti itu, khoba'ith. Kemudian juga ada dalil-dalil lain seperti hewan buas yang bertaring. Nah, kita jadi kita jadi paham nih. Oh, hal haram hewan itu sebenarnya gampang banget. Pertama dari rujukan Al-Quran dulu. Kalau Al-Quran jelas seperti apa, yang kedua kita berdasarkan dalilnya. Nah, ini mau yang mana dulu nih? Soalnya banyak banget. Semuanya aja Mbak kita bahas Mbak hari ini Mbak, biar lebih tahu. Tentunya tadi khoba'ith yang menjijikan, tapi halal bisa jadi haram ataukah haram bisa jadi halal untuk hewan darat dan juga air ini Mbak, silakan. Halal jadi haram, haram jadi halal. Kalau halal jadi haram, haram jadi halal itu pertama biasanya ke obat ya. Kalau halal jadi haram itu haram jadi halal itu biasanya ke obat. Sebenarnya dia tuh haram, tapi dia bisa halal ketika ini ada masalah darurat di sini. Cuman lagi-lagi kita kan di Indonesia nih rujukannya MUI. Nah dari fatwa MUI itu kalau yang namanya darurat kita cek lagi apakah benar-benar darurat atau emang ada alternatif lain. Nah misalkan kayak kalau kita tadi ada hadis ya diharamkan buat kita itu binatang buas yang bertaring. Berarti kita nih yang bertaring misalnya ular kayak gitu udah pasti haram.
Kemudian tadi kita sebut hewan buas bertaring kayak buaya, apalagi di gambarnya tadi kan ada buaya. Nah, itu kan sebenarnya udah jelas-jelas haram gitu. Nah, ketika jadi darurat itu dipertanyakan dulu nih, emang beneran cuman itu obatnya? Apalagi teknologi obat-obatan, teknologi medis sekarang ini kan canggih banget. Benar. Pasti adalah alternatif lain yang kita juga sebagai muslim harus lebih kreatif untuk cari pengobatan lain kayak gitu. Nah, kemudian yang itu tadi haram jadi halal. Kalau halal jadi haram itu karena khaba'ith tadi. Kalau ada nih cacing. Iya, biasa kan obat cacing begitu dan sebagainya ya. Ya, kan ada yang buat tipes ya. Iya, obat cacing. Ada yang vermin itu. Kan dari cacing tuh kan. Iya. Kalau kita baca di fatwa MUI, nah MUI itu juga alhamdulillah sudah merumuskan beberapa hewan-hewan gitu Mbak Ulfi dan rekan-rekan Dakta. Seperti cacing, landak, kanguru, itu ada fatwanya sendiri khusus hewannya. Nah, untuk cacing ini memang dari MUI-nya memutuskan bahwa gimana ya? Kayak kita dikasih opsi gitu loh, Mbak. Jadi memang ada jumhur ulama yang menghalalkan mengharamkan cacing, tapi mazhab yang lain kalau tidak salah Maliki itu membolehkan, berarti kan halal. Nah, ini dikembalikan lagi ke masyarakat Indonesia seperti apa. Nah, ini kategorinya syubhat. Tapi kalau di budidaya seperti kayak untuk pakan, kemudian juga untuk biasanya yang kayak yang eco-friendly buat makan-makan sampah gitu kan. Sekarang itu juga ngetren isu lingkungan. Itu kalau dibudidayakan atau misalkan dibuat pakan itu diperbolehkan. Nah, untuk cacing yang itu tadi berhubung dari gimana ya? Tidak saklek gitu loh. Kalau babi kan jelas haram nih, seperti itu. Nah, ini yang kategori syubhat itu dikembalikan ke kita. Nah, tapi ketika kita melihat itu geli, Mbak Ulfi geli nggak apa, jijik gitu kan? Geli dan jijik. Kita kembali rujukannya ke Al-A'raf 157 yang ketika kita kira-kira menjijikan itu jadinya haram. Nah, makanya halal jadi haram salah satunya contohnya cacing itu tadi. Kita kembali lagi ke personalnya kayak gitu Mbak Ulfi. Baik, kambing, sapi, domba itu kan halal untuk dimakan, tapi ketika cara penyembelihannya, cara matinya dia pun mati ya, sudah menjadi bangkai dan cara penyembelihannya pun tidak sesuai dengan syariat Islam, itu bisa jadi haram Mbak ya? Betul, itu juga termasuk seperti itu. Jadi juga di Quran kan juga dijelaskan ketika diterkam hewan buas, maksudnya kita lagi berburu tapi udah diterkam hewan buas, kemudian juga ketika dia udah misalkan ayam itu kan titik kritis ayam itu kan agak susah ya. Ternyata dia meninggalnya nggak gara-gara disembelih halal, tapi dia waktu di karkas yang dimasukkan ke air panas itu untuk mencabut bulunya itu dia ketumbuk sama ayam-ayam lain, dia tuh kayak bukan meninggal ya matinya gara-gara ketumbuk-tumbuk ayam lain atau dia kerebus air panasnya waktu di karkas. Nah, itu juga tidak halalnya dari situ juga seperti itu. Makanya kalau kenapa sih pentingnya sertifikasi halal untuk ayam apalagi ya, karena ayam ini kan kecil dan siapa aja kayaknya bisa nyembelih gitu loh. Kalau kambing, sapi itu kan gede, agak-agak ribet. Nah, ayam itu bisa disembelih di mana aja. Makanya agak-agak repot gitu kalau enggak yang kita dapat dari RPH, rumah potong hewan yang benar-benar halal certified gitu. Oke, baik. Makanya kemarin ketika Idul Adha dilihat ya, tukang jagal ini melafazkan Allahu Akbar sesuai dengan syariat Islam menghadap kiblat atau tidak ya, Mbak ya? Iya, tapi alhamdulillah lah kalau Idul Kurban itu kan banyak yang ngawasin nih. Yeah. Insya Allah itu aman gitu. Rata-rata kita percaya lah, apalagi kan warga-warga sini sendiri udah hafal kayak gitu. Baik, Mbak tadi kan warga plus 62 ini kan suka aneh-aneh ya, challenge memakan belalang, lalu biawak kan memang katanya untuk obat dan sebagainya. Tapi yang tidak lazim belalang, terus lalat dan sebagainya ini bagaimana Mbak?
Kalau belalang itu udah ada fatwanya dari MUI, sama ini dari hadis, dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Pertama bangkai ikan dan belalang, kedua dua darah itu hati dan limfa. Berarti halal tadi kan yang dihalalkan bangkainya itu kan ikan dan belalang. Kita bayangin aja bangkainya aja halal gitu. Apalagi kalau ikan sama belalang kan emang tidak perlu disembelih syar'i ya. Yeah. Jadi nggak usah kayak kambing yang harus pakai ritual seperti itu. Jadi mau bangkainya aja itu halal dimakan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau emang mau konsumsi kayak gitu boleh gitu loh untuk belalang. Dan dari hadis pernah baca juga dari hadis Rasulullah itu beberapa kali perang tidak menemukan makanan itu adanya belalang, Mbak. Jadi makan belalang, Rasulullah juga makan belalang gitu. Oke. Karena kan namanya perang, kondisi perang nggak ada nemu hewan buruan dan adanya belalang dimakan gitu. Nah itu halal. Kemudian untuk yang menarik ikan, mungkin teman-teman pernah ke tukang ikan itu ya yang kayak jual ikan khusus gitu. Kalau ikannya matiin ikan gimana sih? Dulu pernah ada yang nanya gitu kan. Iya. Ikannya tuh digetok kepalanya. Iya, digetok kepalanya kayak ikan lele, ikan mas, ikan nila itu digetok kepalanya. Nah, itu gimana? Lah emang ya nggak apa-apa. Emang cara matiinnya gitu. Paling ya pertama ya itu tadi bangkainya aja halal gitu. Nah, emang cara mematikannya seperti itu. Yang penting adalah tidak menyiksa hewannya. Jadi kalau misalkan mau getok nih, misalkan langsung mati kayak gitu. Tapi biasanya abang-abang yang di tukang-tukang ikan tuh udah pinter. Udah diketok gitu biasanya langsung mati ya, Mbak. Iya, tapi kita bawa ke rumah goyang-goyang lagi kan ya, Mbak. Gimana itu? Oh iya pernah kayak gitu? Iya, ada. Harus langsung diketok lagi berarti. Soalnya aspek kekasihannya itu kan kita kan harus kayak nyembelih itu kan ada adab ke hewan ya. Masya Allah ya, Islam tuh mengatur adab tuh nggak cuma ke manusia. Ke adab ke hewan tuh memperlakukan hewan sebelum dia mematikan hewan itu kalau bisa getok gitu langsung mati ya. Kalau Mbak misalkan lihat atau rekan-rekan dokter lihat ya kita langsung getok aja kepalanya biar langsung mati kayak gitu, nggak apa-apa. Itu memang cara mematikan kayak gitu memang tidak masalah. Baik. Jadi ada hewan-hewan tertentu yang istilahnya digetok itu boleh dikonsumsi. Jadi ada beberapa yang boleh. Nah, ini ada pertanyaan juga bagaimana dengan kuda, Mbak? Biasanya kan ada beberapa restoran yang kuda, kelinci, rusa dan sebagainya. Ini kan memang itu kan sesuatu yang diperbolehkan mungkin ya, dagingnya pun sama dengan daging sapi, tapi bagi kita yang awam itu kan kayak menjijikan tanda kutip dan aneh itu, Mbak, tidak lazim. Ya agak nggak lazim. Oke, kita bahas pertama dulu kuda ya. Yeah. Kuda itu dulu dilarang sama Rasulullah bukan karena haram dimakan itu, tapi kuda itu aset saat itu. Jadi kan buat perang, kendaraan. Nah makanya dilarangnya itu bukan karena haram dimakan, sebenarnya boleh dimakan, tapi karena aset. Kalau kita kan sekarang udah ada mobil gitu kan ya, atau motor. Nah zaman dulu kan nggak ada lah, kuda itu aset untuk perang, jadi kalau bisa jangan dibunuh. Nah tapi pernah juga Rasulullah memakan waktu perang, tidak ada hewan seperti itu kan, ya meminum susunya kuda juga, kemudian daging kuda juga dimakan sama Rasulullah. Itu ada hadisnya. Kalau kita baca di artikelnya MUI pernah rilis artikel di websitenya MUI itu ada penjelasannya seperti itu. Nah kemudian kalau kita sate kuda ya Mbak ya, biasanya ya. Banyak banget ini. Bikin sate kuda. Terus katanya juga sate kuda itu beberapa orang kayak buat obat-obat ya buat vitalitas lah, obat kuat kayak gitu. Iya. Nah, dulu yang menarik itu pernah kayak ke tempat wisata ngobrol sama yang mengendarai kuda itu siapa sih, Pak Kusir. Yeah. Ngobrol sama Pak Kusirnya, katanya kalau kudanya dibilang nakal gitu kan, nggak mau disuruh, biasanya dia dibikin sate. Jadi ketika kuda
biasanya kan kuda itu kan bisa buat mengangkut atau ke tempat wisata gitu kan. Nah, ketika kudanya dibilang nakal itu nggak mau diatur, biasanya mereka dibawa ke tempat penyembelihan, kemudian disembelih dan dibikin kayak sate kuda kayak gitu. Dan itu halal dimakan selama dengan penyembelihan sesuai syariat Islam. Nah, kembali lagi ada yang bilang juga nih, tapi kan kuda alot lah, itu selera. Pengolahannya salah kali ya. Kan banyak ototnya. Kayak gitu. Nah, kemudian tadi kelinci. Kalau kelinci itu udah ada ada fatwa MUI-nya ya. Kelinci itu dari tahun 1980-an, aku lupa juga. Pokoknya udah ada fatwa MUI-nya kalau daging kelinci itu halal dimakan selama dengan penyembelihan sesuai syariat Islam. Kemudian rusa, mungkin yang suka ke jalan-jalan ke Papua, Mbak. Ada dendeng rusa kayak gitu. Nah, untuk rusa sendiri juga halal dimakan. Cuman ini baunya. Kalau nggak betah itu baunya kayak apa ya? Kayak amis gitu. Jadi dia harus perlu bumbu khusus untuk bikin daging rusa. Ini buat yang selera aja sih. Kayak biasanya bumbu-bumbu rempah-rempah Asia, India itu buat nyamarin aroma amisnya daging rusa. Sama biasanya suka berburu kalau rusa itu. Nah, kalau misalkan berburu kita pakai senapan gitu kan, itu boleh kan kita harus baca bismillah. Itu kan paling titik kritisnya di situ waktu kita pakai senapan. Cuman ada juga yang berburu dengan hewan buruan, tapi kayaknya jarang ya zaman sekarang gitu orang pakai hewan buruan gitu. Nah, kalau hewan buruannya anjing seperti itu juga diperbolehkan. Di Quran kan juga ada penjelasannya. Diperbolehkan dengan binatang buas yang sudah kita latih seperti itu. Meskipun pakai anjing gitu kan, kena air liurnya anjing, tapi itu dalam Quran dijelaskan itu tidak masalah kayak gitu. Karena termasuk hasil berburu itu tidak masalah. Baik. Gitu. Pakai senapan, Mbak, ini kan pastikan peluru tersebut akan nancep ya di dagingnya itu ya, dan dia kan akan mati. Itu tidak masalah, Mbak? Nggak masalah, emang berburu kayak gitu kan, kayak ya kiasnya itu kayak pakai panah gitu. Kan dulu kan juga pakai panah gitu kan, juga nancep gitu kan. Maksudnya nggak apa sih? Kalau kita kan bayanginnya kayak harusnya disembelih syar'i seperti itu kan. Karena kan ini konteksnya hewan buruan, hasil buruan. Baik. Mbak, kalau pakai perangkap, Mbak, biasanya kan ada kayak bambu tajam-tajam gitu kan. Nanti dia masuk ke perangkap, mati terus langsung dagingnya dikasih dimakan, diolah dan dimakan. Ini bagaimana, Mbak? Kalau yang itu aku nggak berani jawab. Belum ada ilmunya, Mbak Ulfi. Dalam fatwa MUI juga ada kan? Karena dia takutnya dia gimana ya? Dia mati di perangkapnya itu kan ya? Iya. Karena dia kayak melukai hewannya gitu. Aku nggak berani jawab. Tapi iya. Lebih baik dihindarkan saja ya. Mungkin Mbak Nani ada info, Mbak Nani. Mbak Nani sedang sibuk ini. Iya, mau. Mungkin lebih baik dihindarkan saja ya daripada kita ragu. Lebih baik itu tidak dikonsumsi dan tidak diolah dan tidak dikonsumsi, Mbak ya. Iya, apalagi biasanya zaman sekarang ini kan lebih ke ini ya, di ternak gitu loh, dibudidayakan. Jadi nggak yang bener-bener, maksudnya orang zaman sekarang tuh jarang yang berburu. Tapi kalau misalkan pun itu tergolong misalkan kayak kita tersesat di hutan, terus kita, tapi jarang sih orang yang kayak gitu sih. Oke, baik. Tapi aku yakin kalau emang kita terpaksa nih, yang namanya terpaksa itu kan juga ada penjelasannya dalam Al-Quran ya. Kalau kita terpaksa mengambil jalan itu tuh nggak apa-apa, makan babi pun sama Allah boleh kalau kita terpaksa. Tapi kalau kita nggak sampai terpaksa gitu sih, harus zaman now gitu ya. Kayaknya bisa lah dihindarin kayak gitu. Iya. Nah, ini kan di darat dan air. Nah, kalau hewan yang hidup dua-duanya di dua alam nih bagaimana, Mbak? Oh iya,
amfibi ya. Kalau hidup di dua alam itu jelas ya, itu dilarang gitu. Nah, ternyata menariknya begini, ketika kita mempelajari fatwa MUI, yang pertama seperti katak gitu kan. Katak itu kan hewan amfibi, tapi ketika dipelajari di fatwa MUI itu juga keputusannya dari tahun 1984. Itu udah lama banget fatwanya. Di situ mengharamkannya itu gimana ya? Karena kan ada beberapa pendapat dari ulama ya, apalagi kan kita Mas Syafi'i. Nah, MUI di situ tidak secara tegas mengharamkan gitu, enggak Mbak, karena ada dari mazhab Maliki yang menghalalkan untuk memakan katak atau kodok seperti itu. Nah, dari di fatwa MUI itu seolah-olah MUI itu menyerahkan kepada masyarakat itu bagaimana. Cuma di poin keduanya ditulis ketika dibudidayakan untuk hal lain seperti itu. Misalkan, nggak tahu ya, katak itu buat apa sih? Kadang-kadang kan orang kan buat mengusir hama, atau dia kan makan serangga nih. Yeah. Jadi kadang-kadang petani itu memang sengaja membudidayakan katak di sawahnya itu untuk memakan serangga atau hama yang mengganggu sawahnya kayak gitu. Nah, itu diperbolehkan. Tapi untuk memakannya itu tidak. Nah, tapi MUI di situ menulis memutuskan bahwa poin pertama sesuai jumhur ulama itu mengharamkan, tetapi ada mazhab Maliki yang membolehkan. Jadi seolah-olah dikembalikan ke kita kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi dan teman-teman Halal lebih ke mengharamkan katak ya. Karena ada juga hadisnya bahwa kita dilarang membunuh katak atau kodok itu karena mereka kan bertasbih. Masya Allah. Nah, ini juga kaidahnya ketika kita tidak boleh membunuh hewan itu, berarti kita juga tidak boleh memakannya. Karena ya gimana, membunuhnya aja nggak boleh, apalagi kita mau makan. Kalau makan kan kita harus membunuh hewannya dulu, kayak gitu. Nah, contoh-contoh lain yang kita tidak boleh membunuh hewan itu semut, kemudian burung hut-hut. Tapi kita kayaknya jarang lihat burung hut-hut di Indonesia. Kayak gitu. Kelelawar juga dilarang dibunuh karena ada hadisnya yang di Baitul Maqdis itu. Aku agak-agak lupa. Nah, itu kaidah lainnya adalah ketika kita dilarang ketika kita dilarang membunuh, berarti kita dilarang untuk memakannya. Jadi sambil tahu nih, semut nggak boleh dimakan, haramnya karena itu. Katak atau kodok juga nggak boleh dibunuh, berarti haram dimakan, seperti itu. Baik, kita jeda sejenak Mbak Sela. Rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815111007 atau bisa komentar di Instagram di @radiodakta dan di @sela_binti_suroso dan juga di @halal komunitas community ya. Nah, silakan rekan Dakta terus bergabung. Umroh, pembimbing ibadah Ustadz 27. Umroh bersama Dakta, membantu umroh Anda sesuai sunnah. Informasi bisa melalui WhatsApp 0815 11 107 107. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talk show kami bersama Halal Corner terkait dengan halal haram hewan darat dan air. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau telepon di 021 881 6363. Mbak Sela, untuk hewan air yang memang halal dan haram nih apa saja, Mbak? Oke, untuk hewan tadi belum selesai ya, yang dua alam itu. Tapi sambil nyambung ke hewan air itu ya kepiting. Baik, ya. Ini kan masih belum banyak yang tahu nih kalau dari 2002 itu ada fatwa MUI yang menyatakan memutuskan bahwa kepiting itu halal dimakan. Karena banyak yang ngira itu haram karena hidup di dua alam. Karena kan kita tahu ya kepiting itu kan jalan-jalan gitu kan. Dari laut ntar jalan-jalan ke pantai. Nah, ini banyak yang mengira kalau kepiting itu hidup di dua alam. Ternyata ketika diteliti itu kepiting tidak hidup di dua alam karena dia, kalau kita makan kepiting itu kalau dibuka kan dalamnya ada insangnya itu kan. Dia menggunakan insang untuk bernafas. Jadi secara habitat dia tuh sebenarnya di air atau di air laut seperti itu. Ada juga yang rajungan gitu kan yang di air tawar. Nah, secara habitatnya dia itu
tetap di satu alam seperti itu. Dan kalau mungkin jalan-jalan dia nggak bisa terus-terusan di dua alam kayak kodok gitu loh. Kalau kodok itu atau katak itu kan dia memang di dua alam kan, bisa di air, bisa di di darat seperti. Nah, kepiting itu ternyata nggak bisa dan dia harus kembali lagi ke air. Seperti itu. Juga kayak penyu kan dia jalan-jalan. Kadang malah dia naruh telurnya di pantai, diumpet-umpetin gitu kalau kita nonton film gitu ya. Nah, itu ternyata secara habitat dia tetap satu alam dan seperti kepiting, penyu itu halal dimakan. Ya. Gitu, Mbak. Dia tidak bertahan lama di darat ya, seperti katak yang bisa lama di darat, bisa lama di air. Sedangkan kalau untuk kepiting, penyu, ini dia hanya berjalan sekitar, kemudian tidak lama kemudian masuk lagi ke dalam air ya, Mbak ya. Betul. Ya, masuk lagi ke dalam air. Kayak ikan apa sih namanya, yang ikan paus kan dia juga suka ke atas gitu kan. Tapi dia nanti kembali lagi. Itu nyari refreshing aja kayak kita, Mbak. Jalan-jalan. Baik. Mbak, tapi kalau untuk penyu gitu, dagingnya biasanya ada sih tidak yang memakan daging penyu ini, Mbak? Kurang tahu ya, mungkin ada yang menyukainya gitu. Tapi kalau ditanya halal atau enggaknya, itu halal untuk dikonsumsi. Kayak gitu. Nah, kalau yang penyu, kura-kura itu tidak ada spesifik fatwanya dari MUI. Tapi yang menarik ini bulus. Bulus itu ada fatwanya dari MUI, itu nomor enggak hafal juga. Nomor 51 tahun 2019 tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Ini kan gara-gara yang tadi kita opening bilang ada minyak bulus itu. Jadi banyak bertanya kan ke MUI, sebenarnya bulus ini halal atau enggak, karena kan dia jadi minyak bulus yang bagus buat kulit ya katanya ya, karena ada jurnalnya juga yang udah rilis kalau dia tuh bagus untuk anti inflamasi untuk kulit seperti itu. Ternyata bulus itu halal dikonsumsi selama dengan penyembelihan sesuai syariat Islam, karena bulus itu kayak kura-kura gitu, Mbak. Iya, ada cangkangnya. Tapi cangkangnya dia lunak. Bahasa Inggrisnya kayak soft shell. Soft shell itu kayak cangkang lunak kayak kura-kura kayak gitu, soft shell turtle ya. Nah, tapi karena dia ternyata habitatnya itu lebih ke darat, makanya harus dengan penyembelihan sesuai syariat Islam. Saya juga baru tahu kemarin baca. Kirain iya. Jadi harus dengan ini ada yang gede cangkangnya. Cangkangnya itu apa sih? Nggak gede. Kalau yang gede cangkangnya terus kayak begini itu tuh kura-kura. Dia tuh kayak landai gitu loh, cangkangnya tuh landai, nggak gede. Terus mulutnya itu runcing. Iya, saya lihat ini gambar kalau runcing. Lihat di gambar. Iya kayak gitu. Nah itu bulus. Itu ternyata halal dimakan tapi harus sesuai dengan penyembelihan syariat Islam kayak gitu. Baik. Nah ini kalau terus yang menarik ini, Mbak. Iya. Silakan. Iya, yang menarik itu kalau anjing gitu kan haram. Yeah. Tapi gimana anjing laut? Babi itu kan haram. Tapi gimana dengan babi laut? Bulu babi dan lain sebagainya. Ada bulu babi juga. Nah, ternyata kalau aku juga mikir kemarin babi laut tuh apa? Ternyata babi laut tuh nama lain teripang. Kalau teripang kan emang sering dikonsumsi ya. Iya, benar. Banyak yang mengkonsumsi karena nutrisinya tinggi segala macam. Ada yang buat obat. Dulu pernah lagi habis lahiran gitu dikasih ekstrak gamat teripang kayak gitu. Itu juga katanya bagus buat penyembuhan kayak gitu. Nah, kalau ini namanya anjing laut. Nah, kita ambil dalil yang hewan laut ya. Iya. Kalau di hewan laut itu segala sesuatu yang dari laut itu halal untuk dimakan. Itu ada di Quran sama di hadis. Dihalalkan buat kamu buruan dari hasil laut yang dihubungin sama lagi berhaji. Tapi kalau hewan darat lagi memakai ihram itu nggak boleh. Tapi kalau hewan buruan laut itu boleh. Nah itu kan kemudian juga yang dihalalkan buat dua bangkai tadi ikan. Nah, itu jadi semua hasil laut, buruan laut itu halal.
kayak gitu. Nah, terus gimana sama anjing laut gitu? Nah, anjing laut ini kan ada di kalau kita baca di artikelnya halalmui.org, di situ bilang itu penamaan mirip gitu. Emang ada yang memperdebatkan karena mirip kayak anjing kayak gitu kan. Cuman karena dia ini hewan laut, kembali ke dalil awalnya yaitu hasil buruan laut itu dihalalkan buat kita. Nah, MUI memutuskan untuk mengambil yang itu halal. Tapi tetap ada perbedaan pandangan gitu, Mbak. Karena kan namanya mirip anjing kayak gitu kan. Kemudian bentuknya juga mirip anjing. Ya, mirip enggak ya? Kulitnya kan juga halus, tapi gimana pun dia itu hewan laut kayak gitu. Makanya sampai hiu kan ada hadisnya, kita nggak boleh makan hewan buas yang bertaring lah. Hiu ini statusnya gimana? Ternyata kalau kita baca di fatwanya MUI itu halal dimakan kalau hiu itu, karena gimana pun dia kembali lagi ke dalil awalnya hasil buruan laut. Semua yang dari laut, makanan laut itu halal buat kita. Bahkan bangkainya pun halal. Tapi kembali lagi ada aspek perlindungan satwa ya. Benar. Kalau kayak hiu gitu kan takut hiu itu kan cepat punah karena yang diburu kan sirip hiunya aja. Apalagi yang kita pernah lihat di video-video yang agak-agak gimana gitu, cuma diambil siripnya doang terus hiunya ditinggal ke laut gitu kan, jahat ya. Nah itu juga nggak boleh. Di fatwa MUI juga harus mempertimbangkan apakah di daerah situ, jadi tergantung daerahnya ya, apakah di daerah itu termasuk satwa yang dilindungi apa enggak kayak gitu. Itu juga jadi pertimbangan halal haramnya. Ternyata sampai seperti itu untuk fatwa MUI-nya. Iya. Nah, kalau untuk paus, Mbak, bagaimana, Mbak? Ya, dia masuk ke hewan laut, dia halal dimakan. Padahal kan paus itu kan termasuk predator utama ya. Paus itu kan juga makannya makan hiu. Tapi dia halal dimakan. Pokoknya semua gampang kaidahnya gitu. Jadi yang semua di laut itu halal dimakan. Seperti itu. Kalau kita enggak jijik. Kalau jijik nggak usah ya. Iya, apapun kalau jijik nggak boleh gitu. Nah, yang lucu itu oh ya tadi babi laut udah ya. Udah. Bulu babi gimana? Ya. Kemarin juga ada yang nanya kalau bulu babi gimana kan. Dulu kan sebelum ini kan talk show sama Mbak Aryani ya tentang penamaan makanan ya. Iya benar. Tapi dia namanya bulu babi. Iya. Nah itu kalau di bahasa Inggris itu sea urchin atau sea urchin itu diterjemahkan ke bahasa Indonesianya bulu babi, dan emang dia kan bentuknya kayak apa sih namanya? Tajam-tajam itu ya. Kayak tapi nggak tahu kenapa diterjemahkannya ke situ gitu. Nah itu kita kembali lagi ke dalilnya adalah segala sesuatu yang di laut itu halal, berarti dia juga halal dimakan. Cuman ternyata bulu babi itu duri-durinya itu kan beracun. Nah waktu dibuka itu dia ternyata ketika diteliti dia kayak nutrisi dan jadi olahan sushi ternyata. Namanya gonat dari bulu babi, dan itu ada yang makan dan ada katanya itu nutrisinya tinggi. Nah itu boleh-boleh aja dimakan. Silakan aja. Warnanya juga cantik gitu, oranye kayak gitu. Oke, berarti ini dihalalkan untuk dimakan, Mbak ya? Iya betul, untuk yang ada di semua hasil buruan laut itu dihalalkan untuk dimakan. Baik, tapi kan kalau dari namanya apa sih bulu babi kayak tadi apa tadi yang tripang itu kan namanya kan babi-babi, kayak kalau udah babi pasti babi laut kalau udah ada nama itu pasti haram gitu, padahal tidak ya. Iya, karena kembali lagi dia itu sebenarnya ya hewan di laut gitu. Jadi kembali lagi ke dalil awalnya, segala sesuatu hasil buruan laut dihalalkan ya berarti boleh dimakan. Itu karena apa ya, istilah penamaan yang dah dari ya udah namanya begitu. Ya, Mbak, balik lagi tadi paus. Nah, kadang-kadang kan ada daerah-daerah kan paus terdampar sudah mati berhari-hari. Tapi itu boleh nggak sih, Mbak? Biasanya masyarakat suka ngambil diseset-seset, dagingnya diambil dan lain sebagainya, Mbak. Ya itu boleh ya. Itu kan dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2
darah, bangkai ikan dan belalang, berarti memang boleh dimakan. Cuman ya kembali lagi, geli nggak makan bangkai gitu. Tapi itu boleh, ya menarik ya. Iya. Jadi iya menarik ini. Tapi memang boleh Mbak Ulfi. Mungkin bagi orang-orang daerah yang nggak masalah ya. Tapi bagi kita ya selagi masih ada yang halal dan yang bagus, kenapa tidak ya? Yang fresh. Iya. Baik, kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 081511107107 atau di WhatsApp 081511107107. Nah, lalu bagaimana dari Halal Corner untuk memberikan edukasi terhadap halal haram hewan darat dan air ini, Mbak Sela? Silakan. Oh iya, kemarin juga kita membuat rangkuman ya, ada baru yang hewan darat sih, ada sekitar 40 hewan darat. Itu status halal haramnya gimana, itu udah kita posting ke YouTube kita dan TikToknya Halal Corner. Itu juga yang di TikTok maksudnya itu juga cukup rame ya, masuk ke FYP. Karena emang benar-benar cukup lengkap sampai 40. Nah ini lagi on progress yang hewan air belum. Tapi kita udah bocorin di sini. Hewan air kaidahnya seperti apa. Oke, nanti kita hewan air ya lebih gampang. Makanya kalau keluar negeri gitu, rata-rata kan orang mending milih makan ikan karena kan lebih aman, nggak perlu disembelih secara syariat Islam. Jadi Halal Corner juga kalau bikin tips makan halal keluar negeri gimana ya, mendingan kita beli ikan aja karena ikan itu lebih aman daripada hewan darat kayak sapi yang harus disembelih secara syariat Islam. Kalau beli ikan misalkan ke fish market terus habis itu masak sendiri gitu kan, udah nggak usah mikirin macem-macem. Udah pasti halal gitu. Ya. Asalkan gitu, pengolahannya pun juga dengan cara yang halal Mbak ya, tidak dicampurkan hal-hal yang lain ya. Iya ya, kalau itu kan makanya kembali lagi kita beli fish market beli ikannya aja terus kita masak sendiri ya, itu kan aman gitu. Daripada kita beli ke supermarket dagingnya nggak jelas gitu kan. Baik. Nah kalau untuk postingan Instagram terkait dengan rangkuman tadi sudah ada Mbak, nanti kita bisa repost biar masyarakat lebih teredukasi lagi. Untuk dari Halal Corner sendiri tadi kita sudah membuat rangkuman ya, 40 kompilasi hewan darat baik berdasarkan hadis ataupun dari fatwa MUI-nya seperti apa, udah kita post ke YouTube dan TikTok. Untuk yang Instagramnya sepertinya belum sempat di-up. Mungkin dalam waktu dekat insya Allah kita up kayak gitu. Baik. Nah, untuk hewan airnya belum. Baik, nanti kita tunggu hewan airnya Mbak ya. Insya Allah, semoga dalam waktu dekat. Semoga besok deh. Ini kan 40 masih ada lagi tidak Mbak? Kadang-kadang kan hewan darat juga banyak Mbak. Iya banyak banget sih. Tapi biasanya kita golongin aja kali ya. Yang belum dibahas tadi hewan hasyarat. Hasyarat, iya. Pernah dengar nggak? Iya. Jadi hewan hasyarat itu hewan kecil-kecil yang ada di tanah yang kalau misalkan browsing gitu hewan hasyarat adalah apa tuh biasanya kayak serangga, kemudian tikus, kalajengking kayak gitu. Nah kalau dari dalilnya apalagi MUI ya, kalau MUI itu udah selalu bilang kalau hewan hasyarat itu haram. Jadi kayak tikus kemudian serangga itu haram dimakan. Kemudian kalajengking karena dia termasuk hewan hasyarat karena dia khobait tadi, menjijikkan. Kalau kita kembali ke surat Al-A'raf 157 kan diharamkannya karena khobait. Nah itu tadi makanya hewan hasyarat kaidahnya gitu ya. Pokoknya kan banyak banget nih hewan. Nah berarti yang hewan hasyarat kelompok itu berarti itu haram kayak gitu. Nah yang menarik itu tadi kan hewan hasyarat itu kan serangga ya. Yang menarik itu serangga cocanicel. Susah ngomongnya. Cocanicel. Pokoknya kayak gitu ya. Kalau ditulis bahasa Indonesia cocanicel. Sejenis apa itu, Mbak? Itu ya serangga kecil-kecil itu yang jadi pewarna makanan warna merah, carmine. Warna merah itu kita dapat dari serangga itu. Jadi badannya serangga itu kalau misalkan kayak diolah kemudian ditumbuk jadi serbuk itu tuh warnanya merah dan ternyata itu umum banget
digunakan sebagai pewarna makanan merah yang carmine itu loh, carmine atau apa. Kalau kelompok vegan udah pasti kalau ada carmine itu dia pasti nggak mau makan karena dia serangga, kan dia kan nggak makan hewan ya. Tapi ternyata di fatwa MUI-nya halal. Dan kalau serangga itu kan nggak perlu disembelih syariat Islam. Benar. Ternyata ketika diteliti itu dia hidup di kaktus dan nggak mengeluarkan darah, nggak beracun, nggak berbisa. Ternyata dia tergolong ke belalang, bukan serangga kayak gitu. Nah itu yang menarik kalau teman-teman pernah bingung ya, kok ada pewarna makanan dari serangga kok halal, padahal katanya hewan hasyarat serangga itu haram. Ternyata untuk yang khusus hewan serangga cocanicel itu halal untuk dikonsumsi, dan ada pewarna merah khusus yang memang dibudidayakan juga kok di Indonesia kalau nggak salah, itu memang halal kayak gitu. Iya, baik. Yang menarik itu. Dan di darat juga ada beberapa klasifikasi istilahnya family-nya ya. Nah kalau unggas ini bagaimana Mbak? Kadang-kadang kan ada beberapa unggas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, Mbak. Kalau unggas rata-rata diperbolehkan ya. Ayam itu masuk ke dihalalkan bagi kamu untuk memakan yang halal lagi baik. Nah itu untuk unggas itu kayak ayam, angsa, bebek itu halal dimakan. Kayak gitu. Yang nggak boleh itu kaidahnya yang pasti yang amfibi, dua alam, kemudian yang hewan buas, hewan bertaring itu kayak gajah, nggak boleh makan gajah, kucing. Lagian kalau kucing kan imut-imut gitu ya, nggak boleh dimakan juga karena gimana pun dia bertaring dan berkuku tajam. Kemudian yang kelompok burung, burung itu kan ada yang bertaring kukunya tajam. Kayak hewan elang, raja wali kayak gitu, itu haram dimakan. Tapi kalau dia tidak buas kayak burung pipit, burung dara itu boleh dimakan. Itu yang kategori hewan darat juga, tapi yang terbang kan hewan darat digolongkan kedua ya. Ada hewan terbang dan ada hewan yang di atas tanah. Nah yang terbang tadi kalau buas tidak boleh dimakan, haram. Kalau tidak buas berarti boleh dimakan. Tapi lagi-lagi ada larangan membunuh hewan seperti burung hut-hut, burung surot nih saya juga belum pernah ngelihat kayak gimana. Itu nggak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Baik. Kaidahnya seperti itu Mbak Ulfi. Burung surot ya. Semoga memudahkan. Oke. Surofia kalau salah itu di ceritanya kisah Nabi Sulaiman. Pasukan salah satu kelompok pasukannya Nabi Sulaiman itu burung hut-hut, burung surof, semut itu kan juga semut itu kan masuknya katanya semut itu yang diharamkan sebenarnya cuma satu, semutnya yang yang di kisahnya Nabi Sulaiman katanya yang semut yang besar, tapi saya juga kurang paham betul ya yang mana gitu. Cuman akhirnya ya udah di semuanya aja. Yang menarik ini semut kalau dia suka ke makanan. Gimana? Nah, itu bagaimana, Mbak? Kemarin Lebaran Idul Kurban bikin lontong opor ya. Disemutin. Itu di lontongnya itu banyak semut mati di dalam lontong. Ikut masuk. Lontong semut jadinya, Mbak. Ternyata ada ini, lontong semut. Ternyata ada dimaafkan gitu loh. Kalau emang sangat susah ya karena dia kan kecil-kecil dan dia kan suka berkerumun banyak. Kalau kita tidak sengaja ya berarti kita tinggal pisahin aja. Itu dalilnya seperti dalilnya lalat itu Mbak. Kalau lalat masuk ke dalam minuman, kan sebelah hadisnya itu kan sayap sebelah kanan, misalkan sayap satunya itu ada penyakitnya, nah sayap satunya kan ada obatnya nih. Berarti kan boleh malah disuruh memasukkan gitu. Berarti kan kalau makanan terkena najis dari lalat seperti itu kan berarti tidak apa-apa gitu. Nah sama dikiaskan ke semut. Ketika semut itu mati masuk ke dalam makanan kita berarti tinggal kita singkir-singkirin, bukannya terus kita sengaja malah makan gitu ya. Yang pasti kita ikhtiar dulu untuk memisahkan semutnya dari makanan. Nah itu boleh dimakan.
Tapi kalau kita mengkhususkan kita mau makan semut itu diharamkan. Seperti itu Mbak Ulfi. Sengaja masukin makan semut juga nggak terasa ya Mbak ya? Iya. Baik. Nah, Mbak, baik. Yang itu ya sarang semut atau apa itu ya? Kan ada kan sarang semut yang terus ada yang kapsul obat yang dikapsulin, semutnya dimasukin kayak gitu tuh juga tidak boleh ya harusnya ya. Kecuali lah itu tadi darurat nggak, tapi sejauh mana kita bisa mencari alternatifnya. Iya. Itu kalau di kaidahnya sebenarnya tidak boleh, tapi masuk darurat atau enggak. Kalau di MUI seperti itu. Baik. Mbak Sela, apa terakhir yang disampaikan dari Halal Quran untuk rekan Dakta? Silakan. Iya, kesimpulannya mungkin ya. Jadi untuk halal haram hewan ini semoga yang memudahkan ya. Pertama kita lihat dulu dari Al-Quran. Yang dihalalkan itu ada penjelasannya di Quran, yang diharamkan juga ada. Misalkan yang diharamkan tadi itu kan daging babi atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam itu kan haram. Kemudian kaidah umumnya semuanya itu halal kecuali yang diharamkan. Nah, yang nggak dijelaskan di Quran itu yang bagaimana? Yang nggak dijelaskan di Quran, kita kembali lagi ke surat Al-A'raf 157, yang diharamkan itu yang menjijikkan. Kemudian untuk memudahkan yang nggak boleh itu, pertama hewan hasyarat, karena dia menjijikkan. Yang kecil-kecil tadi kayak serangga, terus ular, segala macam, tikus, landak, kemudian kalajengking itu diharamkan. Nah, yang kedua, hewan hasyarat ya. Hewan haram, hewan hasyarat. Yang ketiga, hewan buas yang bertaring atau yang berkuku tajam. Jadi ini ada yang nanya sekalian nih, gajah sama kucing haram masuknya, yaitu kategori hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Nah, yang di darat itu tadi gajah, kucing tuh nggak boleh. Kemudian yang hewan terbang, itu kayak raja wali, elang itu nggak boleh. Nah, itu gampangnya kayak gitu. Terus kemudian hewan air, hewan yang di laut tuh dihalalkan bagi kita semua hasil buruan laut. Berarti gampangnya semua hewan laut halal. Itu gampangnya gitu. Kecuali itu satwa yang dilindungi, itu kita nggak boleh makan. Karena akan mengganggu ekosistem alam kita juga, kayak gitu. Kemudian terakhir adalah hewan amfibi yang di dua alam, itu nggak boleh. Tapi yang menarik adalah katak atau kodok ini juga diharamkannya karena dia dilarang dibunuh karena dia bertasbih. Seperti itu. Tapi kalau hewan yang dua alam apa selain katak kodok itu? Salamander, kadal air. Lagian juga mikirin itu Mbak, nggak pengen makan Mbak. Ngelihatnya aja kayak udah geli banget ya Mbak ya. Juga, doyan gitu. Itu mungkin orang-orang yang kreatif dan challenge yang biasanya suka aneh-aneh masyarakat Indonesia ya. Baik. Mbak Sela, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu dan sukses untuk Halal Corner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.